Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita sama-sama membaca doanya terlebih dahulu. Oke kak, kemarin kita sudah Ustadz bagikan apa namanya akun untuk Canva, udah? Ya, insya Allah nanti kita login ke Canva-nya. Tapi sebelum kita masuk Canva, Ustadz mau sedikit menjelaskan tentang generasi Rabbani di era kecerdasan AI ya. Jadi kita hari ini membahas tentang AI. Sebelumnya kan Ustadz juga pernah membahas tentang AI. Ada kan ke kalian kan? Nah, hari ini Ustadz akan membahas lebih dalam tentang AI, bagaimana itu etika dan risikonya dalam menggunakan AI. Oke, alur belajar hari ini kita yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu tentang deepfake, kemudian ada definisi dan cara kerja AI. Kemudian yang ketiga ada etika berbasis akhlak, yang keempat ada waspada risiko teknologi, dan yang kelima ada refleksi dan penutupnya. Nah, kita lanjut tentang Ustadz akan menampilkan beberapa video AI. Mungkin dari situ nanti coba kalian analisis apakah video-video nanti yang kita lihat apakah itu video AI ataupun asli ya. Ada beberapa ya kak. Nah nih, tunggu kita putar dulu ya. Tunggu ya. Ya, ini gambar Kapten Patimura ya, dan Juang Seribu ya. Iya, ini kucing-kucing terakhir versi kearifan lokal ya kak. Ya, kalau kalian mau lihat yang kayak gini, kalian bisa lihat tuh Enigma Studio dari Instagramnya. Ini Amitabh Bachchan ya. Ya, ini waluyonya ya. Jadi
Ada yang asli. Ini. Ini kan time lapse dia. Ya, pakai tangan kiri dia. Iya, dia pakai tangan kiri ya. Karena yang sebelah kanan megang handphone ya. Iya, jadi cantik ya. Oke. Ya, jadi itu tadi ya Kak, gambaran beberapa video tentang AI dan asli. Ada berapa yang asli tadi Kak? Nggak ada. Ada cuma satu yang asli ya. Iya, gambar pocong tadi. Nah, itu video aslinya ya Kak, teman-teman ya.
Tampil lah. Nah, itu tadi beberapa tentang video-video yang kebanyakan adalah terbuat AI. Jadi karena kemajuan dan perkembangan teknologi AI sekarang ini, jadi kita sulit untuk membedakan mana yang AI, mana yang asli. Nah, makanya kita harus berhati-hati nih Kak, berhati-hati lagi dalam memilah dan memilih sumber atau informasi yang kita terima dari sosial media. Nah, kemudian ada muncul pertanyaan, apa itu kecerdasan buatan Kak? Setelah kita lihat tadi. Ada yang tahu? Sistem? Sistem apa Kak? Apakah semua sistem itu AI? Jadi apa AI itu Kak? Robot. Iya, betul ya. Jadi bagus sekali. Jadi AI itu merupakan mesin ataupun sebuah kecerdasan yang dibuat untuk belajar memecahkan sebuah masalah, Kak. Kemudian tujuannya adalah AI ini dirancang untuk mempermudah kita untuk mengerjakan atau memecahkan suatu masalah. Nah, seperti itu. Agar masalah kita lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian data dan algoritmanya yang digunakan adalah data yang besar dengan pemrosesan data yang super cepat ya Kak. Jadi gambar-gambar video tadi itu dibuat dengan kumpulan data yang sangat banyak gitu, yang besar. Kemudian dalam penggunaan AI tentunya ada privasi yang harus dijaga Kak. Makanya untuk apa? Agar kita tidak mengunggah data-data pribadi ataupun data-data rahasia yang ada pada orang lain. Kemudian apa? Tidak menyalahgunakan. Nah, AI sekarang ini banyak disalahgunakan untuk membuat video-video yang digunakan untuk penipuan ataupun bentuknya penghinaan atau pelecehan. Ataupun kalian sering di Instagram ataupun di TikTok kalian muncul foto-foto presiden yang sedang joget-joget, nah bahlil. Nah itu termasuk penyalahgunaan ya Kak, termasuk penyalahgunaan dalam menggunakan AI. Kemudian tanggung jawab kita sebagai manusia ataupun sebagai user yang menggunakan AI, kita harus memeriksa kembali hasil-hasil AI yang kita gunakan ataupun dibagikan, ataupun hasil video AI yang kita terima harus kita pastikan bahwa apakah berita itu benar ataupun hoax. Nah, seperti itu ya. Kemudian risiko yang harus diwaspadai, yang pertama itu ada hoax dan deepfake atau penyebaran berita bohong yang sangat mirip dengan aslinya. Nah, seperti video-video tadi Kak, itu semua adalah video-video yang sebuah video rekayasa yang diedit dengan menggunakan teknologi AI. Nah, itu bisa baik itu melalui ada namanya Gemini, apa lagi? ChatGPT, Kling AI ataupun Flow AI. Nah, itu semua merupakan aplikasi AI yang digunakan untuk mengenerate video-video tersebut gitu. Seperti itu ya. Kemudian risiko yang selanjutnya adalah kebocoran data. Nah, kebocoran data dengan adanya AI ini kita harus semakin menjaga data identitas pribadi kita agar apa? Agar tidak dicuri oleh orang lain Kak. Termasuk foto-foto pribadi kita. Karena apa? Karena seperti tadi wajah kita bisa dari sebuah foto bisa dijadikan menjadi sebuah video yang bergerak yang begitu nyata yang kita lihat seperti video-video yang kita lihat tadi. Nah, makanya kalian harus sekarang harus mulai hati-hati dalam menampilkan atau membagikan sebuah video ke sosial media. Nah, bisa jadi
foto-foto kalian nanti disalahgunakan kalau kalian tidak berhati-hati dalam membagikannya atau menggunakannya. Seperti itu ya. Kemudian, nah AI tentunya juga sebuah program yang tidak sempurna, Kak. Ada kalanya dia memiliki kesalahan dalam memberikan sebuah jawaban. Untuk itu ketika kita menggunakan AI, kita harus cek dan recheck lagi setiap data yang kita gunakan atau kita tanyakan kepada AI. Contohnya ketika kalian menggunakan ChatGPT, ya kan? Ketika kalian menggunakan ChatGPT, nah biasanya ada data-data yang ditampilkan oleh ChatGPT. Jangan kalian terima mentah-mentah ya, Kak. Coba dipastikan lagi, dicek, cek dan recheck lagi apakah data yang diberikan itu sudah valid ataupun benar. Seperti itu ya, Kak. Nah, kemudian bedakan tindakan bijak dalam menggunakan AI versus beresiko dalam penggunaan AI. Nah, ada beberapa aktivitas di sini. Yang pertama itu membagikan foto teman untuk diedit AI. Nah, ini statusnya merupakan beresiko ya. Biasanya foto teman kita diedit untuk apa, Kak? Untuk dijadikan apa? Stiker, ya kan? Dibagi di grup WA, terus kita jadikan stiker. Nah, ini termasuk statusnya beresiko dan termasuk pelanggaran privasi ya, Kak. Nah, jadi hati-hati ya dalam membagikan atau mengedit foto-foto teman kita dalam bersosial media. Kemudian melakukan cek fakta berita viral. Nah, biasanya tuh kan kita sering tuh dapat berita-berita dari grup WhatsApp, ya kan? Dari TikTok ataupun dari apa lagi? Instagram. Nah, coba pastikan lagi apakah berita yang diberikan itu fakta atau hanya sebuah opini ya ataupun editan dari AI. Nah, ini statusnya termasuk sangat bijak. Nah, alasan berdasarkan etika kalau kita mengecek data yang kita dapat, nah itu untuk menghindari yang namanya hoax ataupun berita palsu. Seperti itu ya. Kemudian menggunakan AI untuk ide tugas. Nah, ini boleh. Jadi kita menggunakan AI, sepertinya contohnya ChatGPT, itu kita gunakan untuk referensi belajar. Jadi bukan untuk mencari ini ya, misalnya ada tugas, nah cari jawaban, ataupun ketika ujian kita cari jawaban, nah itu ya kita nggak boleh ya, Kak. Jadi jadikan ya ini sebagai referensi belajar kita, bukan untuk membantu kita dalam mengerjakan ujian ataupun mengerjakan soal. Nah, seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah untuk menjadi pengguna AI yang cerdas. Yang pertama itu amati atau perhatikan keanehan pada video ataupun teks. Nah, seperti yang kita lihat tadi, video-videonya banyak perhatikan salah satu cara mudah untuk melihat itu AI atau enggak. Perhatikan videonya, Kak. Biasanya video AI itu tidak ada ekspresinya, Kak. Nah, jadi tatapannya itu bukan nggak kedip ya, tapi nggak natural. Dia kayak buatannya nampak. Coba perhatikan beberapa gambar AI tadi, ekspresinya nggak alami, Kak. Gitu ya. Kemudian analisis. Nah, analisis ini kita gunakan akal sehat. Seperti yang kalian lihat tadi, ada di video itu ada orang lagi ngelas tapi nggak ada orang ngelasnya. Itu kan bisa kita analisis bahwasanya kegiatan seperti itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya bantuan orang lain gitu kan. Nah, dari situ kita bisa analisis. Kemudian tabayun. Nah, tabayun ini apa, Kak? Iya, mencari kebenaran. Kita pastikan ke sumber aslinya apakah video itu benar atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir aksi positif, gunakan AI untuk kebaikan. Nah, inilah salah satu fungsi AI yang baik untuk kita gunakan. Contohnya ketika kita nanti belajar Canva. Nah, Canva itu ada fungsi AI-nya.
Nah, dari fungsi AI itu bisa membantu kita dalam membuat desain ataupun membantu kita dalam membuat presentasi. Seperti itu ya, Kak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang langkah menjadi pengguna AI yang cerdas, karena eh, sekarang sulit sekali membedakan mana yang AI ataupun mana yang tidak. Waktu eh, apa namanya, musibah banjir-banjir kemarin pun ada beberapa saya lihat video-video AI yang berseliweran di dunia maya. Jadi kita harus pintar-pintar memilah dan memilih mana video yang AI atau tidak. Jadi salah satu tipsnya dari Start, perhatikan mimik wajahnya. Biasanya wajahnya tidak konsisten, gitu ya. Kemudian ekspresinya minim. Kemudian perhatikan jari-jari tangannya, Kak. Biasanya jari-jari tangan itu suka muncul sendiri atau hilang sendiri. Ataupun kalau dia uh, gambarnya, videonya dua orang terlebih saling menimpa gini, perhatikan nanti tiba-tiba ada tangan muncul dari kiri atau dari kanan, padahal sebelumnya nggak ada. Nah, itu uh, menandakan video AI. Ataupun kalau gambar videonya seperti ini tadi, yang membuat rumah ada kan, mana dia ya? Kan lagi viral, kan lagi banyak tuh. Ini bersih-bersih. Nah, ini apa namanya? Wajahnya nggak konsisten, bentuk wajahnya. Nah, itu cara menandakannya ya. Nah, ini tengok nih, mukanya datar kan, tanpa ekspresi kan, wajah dia kan. Nah, itu salah satu bahwasannya dia itu AI, Kak, membuktikan dia AI. Nah, seperti ini tadi. Ya, jadi ini ya video yang dibuat dari foto, dari sebuah foto. Nah, awalnya di-generate dari sebuah AI berupa foto, kemudian dari foto itu dibuat menjadi video. Ya, Kak, silakan. Dibuat lagi menjadi video, kemudian video itu diisi lagi dengan suara-suaranya kan, dengan ini ya soundnya ya. Seperti itu ya. Nah, kalian kalau mau buat seperti itu, tutorialnya banyak di Google ya nanti ya, kalau mau buat seperti itu. Nah, kemudian buka laptop kalian, Kak. Login ke Canva-nya. Itu laptopnya tuh. Kak, laptopnya coba satu meja satu ya, Kak. Yang dua, satu meja kasih ke temannya ya. Iya, iya, wifi-nya udah gitu kan. Masuk ke passwordnya Adora 123, Kak. Iya. Adora 123. Wifi-nya. Mana, Kak? Sini. Ini tadi lab komputer nggak bisa ya? Oke, kalau sudah buka Canva-nya. Hah? Iya, tunggu ntar ya, Kak. Buka Canva-nya, kemudian ini ya, nanti buat project temanya AI, buat ajakan untuk ini ada 3 opsi. Yang pertama stop hoax AI, kemudian AI sahabat belajar, dan yang ketiga privasimu berhargamu. Jadi kalian buat projectnya sebuah poster, ajakan atau himbauan untuk
mengenai AI. Topiknya ada Stop Hoax AI, kemudian AI sahabat belajar, dan yang ketiga adalah privasimu hargamu. Mana Kak wifi-nya yang belum? Udah? Kakak udah? Buka Canva-nya ya Kak? Ya, Google Chrome. Mana? Ya, buka canva.com nggak? Dari Google, buka canva.com, dah. Ya, masuk aja itu. Lanjut. Ya. Tunggu ya, sini. Ini. Oke Kak, ini waktu kita sudah habis nih kan? Udah jam 12. Iya, sedikit refleksi ya. Jadi mengapa etika dalam menggunakan AI itu penting? Iya, karena tanpa etika ataupun akhlak, AI yang awalnya membantu kita dalam kerjaan kita, dalam kita memecahkan masalah, nah bisa menjadi kerusakan kalau kita tidak menggunakannya atau tidak melakukannya dengan etika ataupun attitude ya, yang sesuai dengan kehidupan kita. Kemudian perhatikan ketika kalian mendapatkan informasi atau data, ditabayun dulu terlebih dahulu, pastikan informasi yang kalian terima itu benar dan dapat dipercaya. Nah, seperti itu ya Kak. Oke, sebelum bubar, kita tutup, kita sambung minggu depan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.